Semua alatnya disiapkan Bapak Ibu ya. Kita akan membahas satu persatu. Jadi kali hari ini kita akan bahas satu persatu mulai dari penyakit-penyakit yang sering dapat teman-teman mungkin di lapangan akan sering hadapin atau sering jumpai seperti itu ya. Yang pertama dari sakit kepala nih. Nah, bagaimana cara terapinya sakit kepala? Sakit kepala kan macam-macam ya, betul nggak Bapak Ibu ya? Ada sakit kepala migrain, ada sakit kepala yang bisa dibilang itu sakit kepala sakit banget seperti itu, ada yang sekedarnya sebagian aja atau karena kelelahan seperti itu. Makanya kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu, mulai dari sakit kepala yang terkena gara-gara migrain atau sinus. Nah, caranya bagaimana? Nah, Ibu Dewi, Ya, baik. kita akan praktek bersama Ibu Dewi ya. Silakan. Udah ya Pak ya? Baik, silakan. Kita pakai alatnya ya. Oke. Terima kasih untuk FBI Secinta yang sudah hadir di meeting Zoom. Nah, kali ini kita belajar bersama ya Bapak Ibu semuanya untuk penggunaan cara PMD seperti itu. Langkah pertama dan awal kita harus pakai sarung tangan yang plastik seperti ini. Nah, selanjutnya kita gunakan sarung tangan yang luar seperti ini. Sebelum digunakan kita harus basahkan terlebih dahulu. Harus lembab ya Bapak Ibu. Karena kenapa harus dibasahkan? Karena untuk aliran listriknya itu bisa sampai ke tubuh kita seperti itu. Selanjutnya kita koneksiin dengan menggunakan kabel. Ini. Dan jangan lupa untuk menggunakan klaster yang ada di PMD seperti ini. Pak Haikal, ini untuk metode sakit kepala migrain ya Pak, dan sinusitis. Ya, baik. Oke. Udah. Untuk langkah pertama, menyalakan PMD-nya, kita tekan power. Selanjutnya fungsi TINS. TINS-nya bisa kita sesuaikan dengan suhu tubuh si pasien. Selanjutnya bisa heat. Heatnya pun kita pakai maksimal 4-5 dan laser. Oke. Baik, untuk langkah pertama ini untuk sakit kepala. Untuk yang migrain dan sinusitis ya Pak Haikal ya, metode pertamanya kita bisa langsung ke pangkal alis. Jadi Bapak Ibu gerakannya ya dari ujung titik tengah sini Bapak Ibu ke luar ya, ke titik luar ya, dari ke pelipis ya, pelipis kening ini Bapak Ibu. Perhatikan di sini. Sambil kita praktek Bapak Ibu ya, kita semua seragam ya, kita nggak seperti yang lain dulu. Fokus kita belajar dulu, kita semua satu persatu. Tahapnya seperti ini, dari pangkal alis ke ujung tanpa penekanan, jadi kita ngambang aja seperti itu. Dilakukan untuk wanita 8 kali dan pria 9 kali. Bisa dilihat ya Bapak Ibu, cara penggunaan ketika kita sakit kepala yang migrain dan sinusitis.
metode seperti ini sangat efektif dilakukan ketika kita benar-benar sakit migrain. Berapa kali? Untuk gerakannya, untuk wanita 8 kali Bu, Bapak, dan untuk pria 9 kali usap. Berulang-ulang ya, seperti ini. Dilakukan berulang-ulang. Bapak Ibu, tolong sambil praktek boleh ya. Semua PMD dipakai, jadi kita praktek bersama-sama. Jadi Bapak Ibu bukan sebagai penonton, tapi kita belajar bersama. Kita konsepnya workshop Bapak Ibu ya. Yuk PMD-nya tolong disiapkan. Sarung tangannya boleh dipakai Bapak Ibu, boleh? Ya karena ini penting sekali Bu Kiki ya. Karena apa? Biar semuanya bisa langsung belajar bersama ini. Betul nggak? Betul. Bahkan bisa langsung merasakan khasiatnya, manfaatnya. Ya, Pak, betul. ya. Kalau kita nggak terapi diri sendiri kan kita nggak tahu ya caranya bagaimana, yang dirasakan seperti apa gitu ya. Betul. Yuk langsung sambil praktek ya, langsung praktek. Ibu Turi boleh langsung sambil praktek yuk, semuanya yuk. Oke, Ibu Rian, Bu Rian, silahkan langsung sambil praktek ya. Semuanya sambil praktek Bapak Ibu ya. Oke, Bu Hartini langsung praktek, good. Yes, kita semua bertahap ya, bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Pak D, Pak Agung, boleh Pak D sambil praktek Pak D. Yes, Ibu Rahayu keren, Bu Rahayu langsung praktek, betul, pintar. Good, Bundo juga udah betul, Bundo. Yes, kita mulai bertahap ya. Kita permasalahan mengenai migrain dahulu nih. Nanti banyak sekali Bapak Ibu apa yang kita bahas satu persatu ya. Oke, setelah itu bagaimana Bu Dewi? Baik, selanjutnya tahap berikutnya kita menggunakan laser ya Pak ya. Laser Betul. dipakai di hidung. Jadi fungsinya laser itu untuk melancarkan peredaran darah ke bagian selaput otak kecil kita. Karena kan migrain itu pasti ada bermasalah di selaput otak kecil kita ya Bapak Ibu. Baik. Jadi Bapak Ibu ambil terapi untuk bagian wajah, kecantikannya dapat juga, kesehatan dapat juga, sekaligus untuk melancarkan peredaran darahnya tadi menggunakan laser ya, dipakai ya. Tetapi disarankan Bapak Ibu ketika karena ini apalagi pandemi, jadi ketika Bapak Ibu pakai ini pakai untuk diri sendiri ya. Jadi bukan untuk dibagi ke yang lainnya ya Bapak Ibu ya. Karena kalau yang lain disarankan kita memang punya alat masing-masing, alat yang lasernya ya seperti itu. Jadi tidak saling bertukaran antara satu yang lainnya seperti itu. Oke. Kita lanjut ya Pak Haikal untuk langkah kedua sakit kepala berikutnya seperti kayak kelelahan dan juga flu. Baik, nah ini untuk penyakit sakit pusing karena kelelahan. Stres ini beda Bapak Ibu. Pusingnya penekanannya beda, yang Bapak Ibu rasakan juga beda. Kalau tadi biasanya pusing yang pertama itu biasanya di bagian depan kepala. Tapi kalau kelelahan stres ini biasa di kepala bagian belakang yang dirasakan. Pusingnya di bagian belakang. Nah, Bapak Ibu nggak usah nanti PPT bakal kita kasih ke Bapak Ibu ke grup masing-masing semua ya. Jadi kita fokus hari ini belajar dulu ya, boleh Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua untuk stres dan kelelahan itu fokus yang utamanya yaitu di bagian leher dan bahu Bu Dewi ya. Ya, Oke. benar Pak Haikal. Jadi kita fokusin ke dari belakang telinga. Dari belakang telinga Ya, Bapak dari Ibu ya. belakang telinga. Kita langsung usapkan ke bawah ke leher sampai ke pundak, ujung pundak sini Pak Haikal. Oke, nah nanti kita akan praktekkan dengan talent cowok ya. Nanti sebentar kita tunjukkan dulu caranya nanti Ya, untuk Bapak Ibu ya. Oke, kita coba dulu boleh Bapak Ibu mulai dari ujung telinga bawah. Oke, di bagian mana Bu Dewi? Di sebelah sini ya Pak ya. Oke, situ ya. Mungkin ada kita samping situ. Bapak Ibu bisa perhatikan? Bisa dilihat ya Bapak Ibu semua. Ya, bisa dilihat ya caranya ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, siap. Setelah itu, Kita langsung usap ke bawah, tangannya kita turunin oke. ke bagian pundak, ujung pundak sini. Baik, sesuai yang Bapak Ibu lihat di layar, ini ya sesuai dengan di PPT ini Bapak Ibu ada titiknya nih. Dari ujung telinga tadi, mulai dari ke bahu, bukan di bagian tengahnya ya Bu Dewi ya, tapi di bagian kanan kirinya ya, seperti itu ya. Di bagian kanan kirinya seperti ini ke arah bahu keluar seperti ini ya. Oke, berapa kali Bu Dewi? Untuk wanita kita lakukan langkahnya 8 kali dan untuk pria 9 kali. Berulang-ulang.
Baik, 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 seperti itu Bapak Ibu ya. Bisa langsung praktek yuk, silakan kita kasih kesempatan buat Bapak Ibu sambil praktek juga ya. Sambil kita praktek ya. Oke. Bu Kiki sambil kita cek yuk teman-teman, masih banyak yang belum praktek nih. Udah punya alatnya, sudah punya alatnya. Oke, Bu Hartini keren sekali ini Bu Hartini, Bu Rahmat luar biasa langsung praktek, keren. Bundu juga langsung praktek. Bisa Jadi dipraktek jangan ini loh. Nah, ayo Bapak Ibu segera dicoba. Caranya Iya. gampang sekali tadi, dimulai dari bawah telinga, kemudian Oke. menuju leher dan ujung pundak. Jadi bergerak ke samping ya Bapak Ibu ya. Jadi satu ruas gitu ya Pak Haikal ya. Betul. Satu ruas gitu. Nggak sulit, cukup ditempelkan dulu di bawah telinga, kemudian menuju leher dan bergerak menuju pundak. Tuh, gampang sekali caranya ya Bapak Ibu. Ya. Simpel Bapak Ibu ya. Sebetulnya cara metode ini Bapak Ibu nanti akan mulai terbiasa kalau Bapak Ibu sering latihan ya. Mungkin pertama titiknya di bagian mana sih sebetulnya? Nah, bagian belakang telinga sini nih. Mulai turun ke sini baru turun ke sini. Dan ini kita nanti belajar dari lawsanya kita yang di pusat Bapak Ibu. Makanya kita ajarkan ke Bapak Ibu semuanya seperti itu biar Bapak Ibu juga tahu karena ini penyakit atau keluhan pasien yang sering diutarakan nih, sakit kepala. Betul nggak Bu Kiki? Betul sekali. Jadi Kadang sakit kepalanya juga nggak hitungan tanggal Bu Kiki, mau tanggal muda tanggal masih pusing gitu kan. Jadi ini sakit kepala karena kelelahan. Kalau sakit kepala di akhir bulan lain lagi ya Pak Haikal. Beda lagi itu obatnya merah-merah itu udah sembuh. Oke. Waduh. Bisa ya? Yang sudah bisa praktek tolong chat angka 2 dong, yang sudah bisa praktek. Oke, chat angka 2 kita pengen tahu dong Bapak Ibu ya. Jadi enaknya di VW seperti ini Bu Kiki, jadi Bapak Ibu itu nggak pernah sendirian, selalu didampingi langsung dari perusahaan untuk Bapak Ibu tebar manfaat, pelatihan, training, itu semua didampingi, luar biasa ya. Ini semua berkat visi orang luar biasa yaitu CEO VW International Indonesia dan Asia Pasifik, Mr. Nicholas. Tepuk tangan dulu dong buat CEO kita dong. Wah, luar biasa ya. Oke, siap. Jadi kalau boleh bertanya sedikit Pak Haikal, mungkin Boleh, ada yang kurang siap. jelas untuk tensnya itu dengan volume berapa ya? Baik. Frekuensi berapa? Mohon maaf. Baik, Frekuensinya kalau berapa? frekuensinya itu disesuaikan atau volumenya itu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Tapi kalau untuk tubuh kita yang dirasakan itu di bagian belakang udah otomatis lebih tinggi dibandingkan bagian wajah tadi ya. Kalau bagian wajah tadi itu level 1 atau 2 maksimal sudah bisa. Sudah terasa ya. Sudah terasa. Untuk di bagian belakang bisa di atasnya itu Bu Kiki sesuaikan sampai orang Disesuaikan dengan Betul. kebutuhan tubuh ya Pak Haikal. Nah, gampang sekali. Jadi disesuaikan dengan kondisi tubuh juga ya Pak Haikal. Gampang, nggak ada patokan angkanya berapa ya Pak Haikal ya. Betul. Hanya kalau dilihat itu di area wajah frekuensinya lebih kecil dibandingkan bagian belakang tubuh ataupun pundak. Ini Bu Kiki yang sering banyak orang keluhan yaitu tangannya mulai kesemutan, kram, habis nyetir atau naik motor lamaan tangannya udah mulai kebas-kebas seperti itu ya, atau radang sendi seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya simpel sekali Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu cara terapi bagaimana Bu Dewi bisa bantu jelaskan? Oke. Jadi kalau Bapak Ibu untuk bagian yang mau difokuskan untuk Bapak Ibu untuk yang terapi kesemutan dan radang sendi itu ada 2 bagian, yaitu di bagian telapak tangan dan telapak kaki seperti itu. Nah, ini lihat ya dari mulai tangan dulu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk cara atau tahapan pertama ketika kita kesemutan, banyak yang memang mengeluhkan kesemutan dan radang sendi atau artritis seperti itu. Nah, langkah pertamanya kita bisa pegang pergelangan tangan kita seperti ini, lalu kita usapkan dari tengah-tengah seperti ini ya. Bapak Ibu bisa ya langsung menerapkan terapi seperti ini ketika di rumah ataupun dimanapun. Jadi dari pangkal siku ya Mbak Dewi? Ya benar Bu Kiki, benar sekali pangkal siku. Kemudian ditarik ke luar, ya. Kemudian ditarik keluar, iya. Nah, gampang sekali ternyata. Bisa terlihat di layar Bapak Ibu ya.
Nah, sekali lagi diingatkan bahwa frekuensinya disesuaikan lagi dengan kebutuhan tubuh ya Pak Hekal. Dan Pak Haika untuk kesemutan atau radang sendi ini nanti disesuaikan ya di area tangan sebelah mana. Jadi kalau ketika tangan sebelah kanan kita memang sering kesemutan, kita lebih perbanyak terapinya seperti itu. Kalaupun di kaki ya seperti ini di kaki. Nah, kita coba praktikkan juga di bagian kaki Bapak Ibu ya. Kita lihat selanjutnya. Oke, Bu Turi, baik sambil praktek ya. Oke. Selanjutnya di bagian kaki apa Haikal ya? Telapak kaki ya. Telapak kaki. Baik, nanti kita akan praktekkan di bagian telapak kaki ya. Kita nanti pindah ke bed ya. Jadi tidak hanya di bagian tangan, kesemutan pun bisa terjadi di area kaki karena stroke itu berawal dari artritis atau radang sendi seperti itu. Baik, jadi itu jangan disepelekan kalau Bapak Ibu sudah ada gejala seperti kesemutan, kebas, itu sudah mulai ada tanda-tanda nih tubuh kita udah ngasih sinyal bahwa tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Sebetulnya diambil langkah Bapak Ibu. Karena bedanya apa Pak dengan dipijit biasa aja? Kalau dipijit kan Bapak Ibu tidak ada perbaikan, hanya Bapak Ibu cuma dipijit aja. Tapi dengan menggunakan fungsi tes ini Bapak Ibu, tes ini ketika Bapak Ibu dipakaikan ke tubuhnya Bapak Ibu itu kan dengan listrik dengan voltase yang sangat rendah. Akhirnya apa? Membuat tubuhnya Bapak Ibu itu mengeluarkan namanya hormon endorfin. Nah, itu sebagai painkiller Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada sakit nyeri, sakit, itu bisa dibantu diselesaikan dengan terapi tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Makanya sangat bagus sekali dibandingkan kalau Bapak Ibu perhatikan biasa orang yang biasa pijit biasa 1 jam 2 jam dibandingkan terapi dengan PMD ini dalam waktu cuma 10 menit 15 menit hasilnya sudah jauh sekali Bapak Ibu. Di terapi 10 menit 15 menit sudah terasakan badannya lebih fit, tangannya lebih enteng, badannya lebih fresh lagi, tidurnya juga lebih nyenyak karena apa? Langsung bisa dirasakan khasiatnya seperti itu. Nah, itu seperti itu diulangi 8 kali untuk wanita dan pria 9 kali. Pokoknya gampang Bapak Ibu. Pak, kok masih belum merasa? Ulangi lagi kedua. 8 kali lagi atau sebagian lagi seperti itu. Sampai Bapak Ibu bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Nanti caranya Bapak Ibu ketika ada orang yang merasakan penyakit sakit seperti ini keluhannya, gampang. Jangan terapi dua-duanya. Terapi salah satu tubuh bagian aja, misalkan yang keluhannya di bagian kanan, Bapak Ibu terapi bagian kanan, setelah diterapi, nanti mereka suruh nyoba, rasakan, Pak, mana yang sudah lebih ringan? Oh iya ya, yang sudah terapi lebih ringan ya. Oh yang tadi berat ya, sekarang lebih ringan ya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah bisa langsung merasakan before afternya, sudah langsung dapat testimoni before afternya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, testimoni ini Bapak Ibu kumpulkan foto, mereka minta testimoni, biar Bapak Ibu bisa pasang di statusnya Bapak Ibu. Nanti bakal apa? Banyak orang yang makin tertarik lagi, penasaran lagi terapi dengan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu model seperti itu ya. Berikutnya, yaitu tadi kalau dari awal sampai akhir tadi perhatikan Bapak Ibu selalu menggunakan yaitu laser ya. Karena laser ini sangat bagus buat tubuh kita Bapak Ibu untuk dunia kesehatan, kecantikan, laser ini sudah sangat bagus sekali digunakan. Nah, apalagi lasernya FOW ini dengan gelombang 650 nanometer yang mana sangat aman untuk tubuh kita, betul. Nah, untuk berikutnya Bu Dewi, itu yang orang sakit flu, apalagi sekarang ini kan COVID ya, banyak sekali kekebalan tubuhnya mulai menurun seperti itu. Nah, tentu akan mudah sekali dengan terserang virus ini influenza Bu Dewi ya. Itu terapinya bagaimana nih Bu Dewi? Benar. Jadi untuk terapi flu atau influenza, nah ini lebih mudah ya kita terapikan atau kita terapkan. Jadi kalau kita batuk, flu itu kan pasti jadi mengikuti seperti itu. Nah, metode atau langkah pertamanya kita lihat seperti ini dari pangkal alis ke ujung. Terapi seperti ini. Untuk di bagian kening memang agak rada sakit ya Pak Haikal, tapi kita jangan pakai penekanan, mohon maaf. Jadi ngambang saja cara penggunaannya seperti ini. Metodenya sama seperti sakit kepala dan sinusitis tadi ya Mbak? Ya benar Mbak Kiki, karena memang di bagian ujung pangkal alis ini kan rasa ketika sakit kepala paling enak dipijit di sini ya memang ya Bapak Ibu.
Ini sampai 8 kali untuk wanita Heeh. dan pria 9 kali. Selanjutnya di bagian hidung. Nah, ini bagus sekali yang punya sinusitis. Kalau sinusitis kan biasanya flu terus ya, Bapak Ibu setiap pagi. Nah, itu kan bisa bikin peradangan di kepala kita yang mengakibatkan kita sering pusing, sakit kepala. Nah, metode ini bisa kita pakai. Jadi dari ujung hidung ke bawah sini. Dari atas ke bawah gitu Bu Dewi ya? Ya, benar sekali Pak Haikal, dari atas ke bawah. Pangkal hidung bagian atas, kemudian tarik ke bawah sampai ke ujung pipi ya. Iya. Gitu ya Mbak Dewi. Nah, Oke. berapa kali nih Mbak Dewi? Untuk wanita 8 kali dan pria 9 kali. Ini langkah kedua ya Bu Kiki ya. Yang Baik. langkah pertama tadi Iya. metodenya pakai dari pangkal alis, yang kedua dari ujung hidung sini. Lakukan secara berturut-turut. Wah, ternyata mudah sekali mengaplikasikannya ya Mbak Dewi. Kita Ya. tidak perlu ahli benar dalam titik-titik terapi Benar ya. sekali Bu Kiki. Sudah bisa memaksimalkan untuk pengobatan seperti flu ya. Baik, tadi itu untuk flu Bapak Ibu ya. Pokoknya fokusnya kita Bapak Ibu nanti dimaksud sekitar ini ya, hidung seperti ini ya. Berikutnya yaitu yang sering juga dapat masukan juga, yaitu orang yang suka kena anemia nih. Nah, ini caranya terapinya bagaimana? Ini kalau anemia ini penggunaannya bukan dengan PMD Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan jam lasernya Fohoway. Nah, seperti ini ya, kita akan coba pakaikan. Cara pakainya bagaimana Bapak Ibu? Silakan dibantu Ibu Dewi. Nah, Pak Haikal, Yes, mohon izin nih oke. Pak Haikal, beberapa dari peserta katanya tidak bisa menyaksikan video yang dimaksud. Mungkin kita sampaikan kepada beliau bahwa tinggal geser aja layarnya ya, nanti bisa kelihatan itu video dari Betul. Indonesia ataupun Fohoway Team. Di situ ada Bu Dewi sedang praktek menggunakan Betul. alat. Kita sudah pakai beberapa kamera untuk langsung live ke sana Bapak Ibu ya. Sudah bisa lihat Bu Tursiti sudah? Bisa ya, harusnya bisa. Tinggal digeser aja Bu layarnya ke kanan atau ke kiri. Kalau udah ketemu layar Fohoway Team ya, itu bisa kelihatan jelas sekali. Ini Bapak Ibu nanti klik aja gambar kecil videonya, itu nanti Bapak Ibu gambarnya jadi besar. Ini kan ada dua gambar ya, gambar PPT dan gambar video. Jadi kalau Bapak Ibu klik di gambar videonya, nanti gambar videonya yang jadi besar, PPT-nya jadi kecil. Seperti itu ya. Nah, tinggal harus banyak praktek ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya kita terapi menggunakan jam lasernya Fohoway atau kita sebutnya MLT. Nah, multi laser terapeutik Bapak Ibu. Cara pemakainya bagaimana Bu Dewi? Baik. Untuk selanjutnya kita menggunakan jam laser ya, atau MLT sebutannya. Nah, kita gunakan ke bagian tangan, pergelangan tangan sebelah kiri. Kita pasangkan. Sebelum dipasangkan kita koneksiin Jadi kita menggunakan jam tangan laser di pergelangan sebelah kiri sesuai denyut nadi, harus pas denyut nadi ya Bapak Ibu. Nah, karena penyinaran laser yang ini langsung masuk ke pembuluh darah. Seperti ini. Seperti ini kita koneksiin. Kita tekan power.
Nanti kan muncul ya Bapak Ibu angka 30 ini untuk waktu atau timernya. Selanjutnya kita atur timer. Untuk awal pemakaian MLT atau jam laser kita penyesuaian 15 menit. Dengan power, kalau powernya full itu untuk usia 30 tahun sampai 60 tahun. Nah, untuk power rendah itu untuk anak usia 10 tahun atau lansia ya Bapak Ibu. Nah, kita pakai powerful. Langsung kita aktifkan atau connect-in. Nah, MLT ini selain untuk anime bagus juga untuk seperti untuk darah ya Pak Haikal ya. Jadi mengencerkan darah kita. Jadi menguraikan darah kita tidak dengan obat, juga bisa menggunakan MLT, jam laser. Seperti itu. Nah, Mbak Dewi, ada pertanyaan dari Mbak Rini. Ini kan sekarang posisi jam laser kita gunakan di tangan sebelah kiri. Kalau kita gunakan jam laser di sebelah kanan, apakah masih ada fungsinya? Baik, Mbak Dewi, Dewi jawab ya Ibu Rini. Nah, kalau untuk dipakai, kenapa sih jam tangan dipakai sebelah kiri? Karena berdekatan dengan jantung kita sebelah kiri. Agar lebih mudah mengaliri darah menuju ke jantung. Gitu. Sampai 8 menit darah kita kan keluar dari jantung, mengalir ke pembuluh darah, terus masuk ke ujung vena ya, atau pembuluh darah vena seperti ini. Oh, jadi lebih tepat digunakan kalau dipakai di sebelah tangan sebelah kiri gitu ya? Benar, itu lebih efektif dan lebih bagus digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri dan harus pas dekat denyut nadi. Nah, Mbak Rini, jawaban sudah dijawab oleh Mbak Dewi ya. Baik. Oke. Baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya Bapak Ibu tentang bagaimana cara terapi untuk orang yang diabetes mellitus. Jadi kalau diabetes mellitus juga bisa masih menggunakan MLT ya Bu Dewi ya? Ya, benar sekali Pak Haikal, karena penyakit diabetes itu berawal dari darah yang memang menggumpal. Karena penyakit kardiovaskular itu berbagai macam Pak Haikal, seperti diabetes, hipertensi, itu kan mengarah ke serangan jantung dan juga stroke. Nah, fungsinya untuk MLT ini untuk menguraikan darah kita agar encer atau terurai, jadi tidak ada plak atau sampah seperti itu. Kalaupun kita sering mengkonsumsi obat, suplemen, itu bisa dengan MLT langsung dihancurkan seperti itu. Jadi tidak ada sampah yang menempel di limpa atau ginjal. Jadi kerja ginjalnya tidak berat seperti itu Pak. Tidak berat. Wah, keren sekali ya Mbak Dewi. Waduh, ini konsepnya mungkin seperti alat cuci darah portable ya. Betul. Tapi kita tidak harus mengeluarkan atau hemodialisa PPE harus darahnya dikeluarkan dahulu. Tapi ini darahnya tidak perlu dikeluarkan dari tubuh kita, tapi bisa diterapi langsung dengan penyinaran laser ini. Ini luar biasa ya. Boleh dong kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, keren sekali. Keren alat-alat yang itu. Ya. Nah, apalagi kalau orang-orang yang diabetes mellitus bukan hanya menggunakan PMD saja atau MLT saja Bapak Ibu, tetapi juga bisa didukung dengan konsumsi yaitu oral liquid seperti itu. Nah, fungsinya oral liquid ini untuk melancarkan peredaran darah juga kita Pak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan MLT dibantu pemakaian luar dan juga diimbangi dengan minum oral liquid dengan teratur, itu melancarkan peredaran darah, meningkatkan fungsi ginjal, 5 organ penting: ginjal, limpa, hati, pankreas, dan juga jantung seperti itu. Jadi semua memperbaiki sistem 5 organ tubuh kita oral liquid ini, dan ini juga penting dikonsumsi setiap hari, apalagi di masa pandemi ya Pak Haikal ya. Betul. Cocok banget untuk kita. Jadi meningkatkan imun booster. Wah. Tapi Pak Haikal ini liquid karena langsung menyerap ke darah seperti itu. Berbeda dengan suplemen lain. Jadi suplemen lain agak lama diprosesnya melalui khusus 12 jari dan melalui ginjal dulu. Tapi kalau produk kita yang paling bagus oral liquid langsung menyatu dengan darah. Seperti itu.
Karena bentuknya cairan ya Mbak Dewi ya. Benar sekali betul, Bu betul, Kiki. betul. Jadi cara kerjanya lebih mudah, bisa diminum kapanpun, dibawa berpergian kemanapun. Jadi tanpa minum air kita sudah bisa mengkonsumsi oral liquid karena bentuknya cair seperti itu. Baik. Itu Bapak Ibu ya, jadi itu salah satu keunggulan oral liquid. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa, Bapak Ibu mungkin sibuk untuk setiap hari terapi orang, tapi jangan lupa untuk terapi diri sendiri juga, jaga kesehatan diri sendiri juga. Jangan sampai kita bantu orang lain sehat, tapi kita yang sakit-sakitan, kan nggak bagus ya seperti itu ya. Kitanya harus sehat dahulu seperti itu.